Ini contoh orang yang gak pernah mau disalahin, selalu ngerasa bener. Sedunia nih orang udah tahu salah tapi gak minta maaf. Netizen kan dibilangnya katanya maha benar. Ya udah, kamu bilang fitnah-fitnah aja. Maksud gue Setelah tampil di podcast Denny Sumargo memberikan klarifikasi soal hubungannya, rasanya Inara Rusli ini layak banget dinobatkan sebagai jawara percaya diri nasional. Bayangkan saja, pasca diketahui sebagai istri kedua Ihsanul Fahmi, Inara tampil begitu mantap, tenang, dan penuh keyakinan. Sampai-sampai kalau bicara soal keberanian tampil ke publik ya, nama-nama seperti Jule, Krisdayanti, Mayang Sari, dan Mulan Jamila mungkin perlu angkat tangan. Jadi bukan untuk merendahkan, tapi faktanya mereka semua kan pernah berada di konflik yang mirip ya, dan butuh waktu panjang sebelum berani go publik dan berdamai dengan sorotan kamera. Sementara kalau Inara Rusli ini langsung gas, tanpa jeda panjang, tanpa fase menghilang dulu. Sekali lagi Inara memang beda. Yang menarik, narasi yang dibawa Inara ini rapi ya, agama hadir sebagai penjelasan, bahkan kadang terasa sebagai pembenaran. Padahal kita tahu sahabat cendol, agama itu seharusnya menenangkan, bukan sekedar menjadi tameng ya, agar keputusan pribadi terlihat lebih luhur. Nah di titik ini kita akhirnya paham ya, ini bukan lagi soal benar atau salah, bukan juga soal siapa korban, siapa pelaku. Ini soal kepercayaan diri dalam memilih jalan hidup. Nah meskipun jalan itu tidak selalu sejalan dengan nalar banyak orang ya. Dan mungkin benar tidak semua orang siap dengan pilihan Inara Rusli. Tapi satu hal yang sulit dibantah, soal keberanian tampil dan mengklaim keputusannya sendiri. Jadi Inara Rusli memang kelas berat. Gila. Aku di sini aku nyari solusi satu. Aku nggak nyari pembelaan. Aku nggak membenarkan diri aku enggak. Astagfirullah. Aku cuma masih tahu bahwa kita segimanapun terpuruknya posisi kita sebagai seorang istri, Muntah lah gua udah muntah lah gua. Muntah ini. Ada ya 2025 kayak begini ya. Zaman dulu tahun 90-an nih, dilibas sudah kayak begini. Gak ada orang bawa-bawa syariat lah apalah, gak ada. Gak ada, say. Lu ngerebut laki orang, lu dasar lontong lu ya, lontong. Apa lu lontong? Hah, tuh. Lontong kau, lontong gak laku kau. Apa busuk kau pergi sana ke pasar? Gak ada pura-puranya nangis-nangis bilang ini adalah beginilah syariat lah, agama lah, bawa istri. Gak ada, kau lontong kau. Nah, ku sampaikan ini. Berdebah kau rebut laki orang. Gak tau malu. Macam orang gak laku. Kau ngaung-ngaung lu keluar berapa kali kau? Mengaung-ngaung sampai keluar berapa kali kau? Sama suami orang. Belum cerai. Belum ada proses di pengadilan. Belaga playing victim lagi kau. Lontong kau. Ingat ya teman-teman ya, kita ada pasal ya, nikah itu boleh asal memenuhi syarat. Terutama apabila kalian ini memang tidak mau dimadu, jadi kalian gak mau poligami, kita bisa laporkan. Dan itu ada pasal yang menjerat sampai 7 tahun penjara. Ini contoh orang yang gak pernah mau disalahin, selalu ngerasa bener. Sedunia nih orang udah tahu salah tapi gak minta maaf. Nih dari 59 menit aku cuma nonton di 32 menit nih. Denny Sumargo aja sampai kehabisan kata-kata nih ngomong sama orang ini nih. Udah tahu salah tapi nggak ada kata-kata merendah, minta maaf, ngerasa bener, sedunia malah nyalahin orang nih. Minta diapain nih guys, bes banget.
nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Setelah dia melakukan hal yang sama, barulah dia bilang, aku tuh sebenarnya menyesal karena perkataan aku yang waktu dulu-dulu. Perkataan yang ya, masalahnya tidak ada perempuan baik-baik yang menjadi suaminya orang, ya kan? Ternyata setelah dia melakukan hal yang sama, barulah dia menyesali. Kalau seandainya dia tidak melakukan hal ini, dia tidak akan menyesali. Dia tidak akan bilang, aku tuh menyesal, ternyata aku tuh sudah menghina istri-istri para nabi dulu. Ternyata ini adalah syariat, ya, agama dibawa-bawa setelah terpojok. Padahal kan ada hadis yang bilang, atau ceramah-ceramah para ulama itu kalau aku nggak salah, dosa yang paling besar termasuknya adalah menghancurkan rumah tangga orang lain. Itu adalah salah satu dosa besar. Terus gimana pula kau bilang sekarang ini kau mau duduk cari solusi? Kalau mau cari solusi duduk bertiga, enak kali. Gimana dulu waktu posisi kau istri sah dulu yang diselingkuhin, ngamuk-ngamuk kau, ya kan, menghina kau kan, ya kan, diundang ke podcast merasa diri itu paling terzolimi, ya kan, posisi kau waktu itu. Ya begitu juga si Mawa. Kalau kau yang merebut suami orang, ya wajar lah kau mencari solusi, pengen banget duduk bertiga. Kalau si Mawa mah nggak ada solusi lagi. Karena video kalian pun sudah beredar, terus solusi apa yang mau diomongkan? Terus solusi ini, oke lah, aku sudah melakukan hal itu, sekarang kita damai ya, aku nggak apa-apa jadi istri kedua gitu. Sementara si Mawa jijik bermaduan sama kau. Terus solusi apa? Solusi apa menurut kau? Nggak ada solusi selain kau masuk penjerong. Minta solusi. Dia ngerusak, dia minta solusi. Nggak ada solusi. Dari istri saya itu nggak ada solusi. Orang si Mawa nggak terima suaminya kau ambil, ya mana ada solusi. Makanya jadi orang tuh jangan bodoh-bodoh banget. Kau bilang dirimu ketipu. Orang sepintar kau, setenar kau, masa bisa tertipu? Kan aneh itu. Tertipu dari mananya? Kalian masing-masing pemegang media sosial, ya kan, masing-masing punya orang terdekat. Masa kau, aduh, sekarang kau bawa-bawa syariat lah. Apa itu? Nggak begitu ceritanya. Hah? Cie, ada yang udah ngebet banget nih pengen mensahkan pernikahannya. Jadi setelah menolak dan bilang bahwa itu tidak benar, gosipnya dia sebagai orang ketiga, akhirnya dia ngaku emang bener dia itu sudah nikah. Lalu sekarang dia minta si istri pertamanya, istri sahnya lah, ini istri sahnya untuk segera mengambil keputusan gimana nih, dia mau lanjut dengan si Ihsanan ini atau dia mau cerai gitu ya. Ngebet banget dan gak punya malu ya. Jadi kamu kamu yang ganggu rumah tangga orang, sekarang kamu mau ngatur. Ya suka-suka lah mau nerusin pernikahan atau enggak. Ngebet banget sih dan gak punya malu gitu loh. Mungkin karena udah terlanjur malu, jadi ya sekalian aja gitu loh. Percuma juga kan, semua orang juga udah pada tahu gitu. Tapi aku nggak habis pikir dengan orang-orang yang kayak gini gitu ya. Aduh, terus nih ya, aku lihat tuh aura mbaknya ini udah beda banget dari waktu dulu kan. Dia katanya itu kan suaminya kenapa gitu, terus kemudian dia kan jadi kelihatannya kayak ya glowing gitu. Sekarang kayak aur-auran gitu. Kenapa sih mbak? Saking tertekannya gitu. Makanya mbak ya, jangan pernah ganggu kebahagiaan orang lain ya. Itu tinggal menunggu waktu aja. Suatu saat kamu juga akan mendapatkan balasan yang sama gitu mbak ya. Jadi sekali lagi mbak, gak usah ngatur istri sah mau ngapain, mau nerusin pernikahan atau mau minta cerai, gak usah ngatur mbak ya.